Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam obrol ilmu, Ustaz. Karena masih ditemuin sama Nuno. Assalamualaikum, Nuno. Waalaikumsalam. Dan yang istiqomah banget nih, Ustadz Aldi. Istiqomah mendakwahi kita, Ustaz, membimbing kita dimanapun, Masya Allah. Kita masih ini, Ustaz, membahas kitab Tauhid. Ya. Alhamdulillah udah masuk di pasal 2, sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf yang mengambil akidah. Tafadhol Ustaz, waktu dan tempat ana persilakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum kita lanjut pada bab 1, pasal 1, ada pengertian akidah secara bahasa yang berarti mengikat ya. Ya. Yang artinya kita pada asalnya telah terjadi ikatan yang antara kita dengan Allah ya. Antara kita dan Allah telah terjadi ikatan. Itu sebagai murajaah sebelum kita melanjut di pasal 2. Ya. Kita tuh punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perjanjian antara kita dan Allah, dan setelah itu kita akan mempelajari apa aja bentuk perjanjian-perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pasal yang kedua, Asadirul Aqidah wa Manhaji Salafi fi Talaqqiha. Sumber-sumber akidah dan juga metode para salaf dalam menerima akidah. Sebagaimana yang Syekh Fauzan sampaikan, ketika akidah rusak, maka akan menjadi rusak seluruh amal. Ya, ketika akidah rusak, maka akan menjadi rusak seluruh amal. Baik amal yang berkaitan dengan agama ataupun amal-amal yang berkaitan dengan duniawi. Dan sekarang kita mulai membaca ya pembahasan kita di awal ini di Al-Fasl Ats-Tsani. Silakan baca ya. Siapa baca? Baca. Bismillah. Pasal 2. Ya, benar. Ya. Sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Akidah adalah taufikiyah berdasarkan wahyu semata. Ini tidak bisa diterapkan kecuali dengan dalil syar'i serta tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri, dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah. Kita lanjut ya teman-teman. Sumber-sumber akidah yang disampaikan oleh Syekh dalam bukunya, sumber-sumber akidah, dasar-dasar akidah, pondasi-pondasi akidah, dan juga bagaimana para salaf dahulu menerima akidah sehingga mereka bisa menjadi satu kelompok manusia yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan yang berjalan seragam ya, berjalan hampir tidak diketemui adanya perbedaan pendapat di antara mereka tentang masalah akidah, karena mereka berjalan di atas satu manhaj yang sama ya, di atas satu manhaj yang sama
sehingga hampir tidak diketemui adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara mereka. Karena mereka berjalan, agama mereka berjalan di atas sumber yang sama. Ya. Agama mereka berjalan di atas sumber yang sama. Cuman ini agak bedanya adalah setelah sumber yang sama, pasti semuanya bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pastinya semuanya bersumber dengan Sunnah Nabi. Tetapi makanya di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan manhajus salaf fitalakiha, bagaimana manhaj salaf dalam menerima akidah. Maksudnya ternyata bukan hanya Syekh ingin mengarahkan kepada kita sumber akidah itu bukan hanya sebatas pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi bagaimana para salafus saleh, orang-orang terdahulu, para salaf kita, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dahulu menerima akidah. Jadi di samping Al-Quran dan Sunnah, maka Syekh Shalih Fauzan mengarahkan pada kita bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu difahami dengan pemahaman para salaf. Gitu. Jadi ini awal pembahasan kita di malam hari ini. Jadi bukan cuma nyari sumbernya, sumbernya sudah jelas Al-Quran dan Sunnah. Semuanya juga pasti akan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana cara memakainya? Ya, bagaimana cara memakai Al-Quran dan Sunnahnya itu yang nantinya akan terjadi perbedaan antara beberapa kaum muslimin satu dengan lainnya. Begitu. Oke, oleh karena itu di awal pertemuan kita malam ini sumber akidah adalah Al-Quran dan Sunnah sebagaimana disampaikan oleh Syekh. Akan tapi Syekh mengarahkan hafizahullah ta'ala bagaimana memahami sumber akidah itu, yaitu akidah dari memahami sumber dari akidah itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Jelas ya? Ya. Gitu. Dan kemudian Syekh mengatakan di awal, Syekh mengatakan al-aqidatu tauqifiyatun. Fala tathbutu illa bidalilin minasyari'i. Manhaj salaf, para salaf dahulu dalam memahami akidah itu mereka membatasi diri mereka. Ya, membatasi diri mereka kecuali mereka meyakini sesuatu yang ada dalilnya dari syariat. Gitu. Jadi metodenya para salaf dulu dalam memahami akidah mencukupkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga mencukupkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Ya. Jadi para salaf, kata Syekh hafizahullah ta'ala, para salaf dahulu di dalam membangun akidah mereka, di dalam membangun keyakinan mereka, mereka mencukupkan dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka mencukupkan. Apa artinya mencukupkan dari Al-Quran dan Sunnah? Nanti kita bahas setelah kajian berikutnya. Gitu ya. Cukup dulu. Cukup dulu. Baik. Baik, kita cukupkan dulu. Kita baca doa kafaratul majlis. Rumah musafir adalah sebuah rumah yang insyaallah ta'ala kita rencanakan untuk menjadi salah satu tempat diajarkan ilmu-ilmu agama secara dasar atau ilmu-ilmu dasar agama. Punya satu ya. Jadi gantian. Mix satu buat semua. Satu buat semua insyaallah. Kedepannya ada gitu ya, insyaallah.